myself. My name is Aulia Dewi Kesyayani and I'm from BBIA 2023, NIM 2310320009. So today I want to explain about UAS morphology and syntax. So let's get started. So number one is, how are the correlation between morphology and syntax in linguistic context? So my answer is morphology and syntax are closely interconnected as levels of language structure. Jadi bisa dibilang mereka itu masih berkaitan satu sama lain. Jadi contohnya kalau morfologi itu dia lebih mempelajari ke struktur internal kata, sedangkan sinteks itu dia mempelajari struktur kalimat. Jadi meskipun berbeda tetapi mereka itu masih satu sama lain, jadi connect gitu. Ya, kalau menurut saya morfologi itu lebih ke struktur internal kata, dan dia itu bisa membuat kata baru melalui proses derivasi dan infleksi. Sedangkan sinteks dia itu lebih ke mempelajari hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Jadi ya begitu, meskipun mereka berbeda tetapi mereka itu masih ada satu sama lain, antara koneksinya itu antara satu sama lain. Jadi bedanya kalau di morfologi itu lebih ke struktur internal kata, kalau ke sinteks itu dia lebih ke struktur kalimat. Okay, next for number 2 is, can you explain the difference between morpheme, morph, and word and give illustration? Morpheme is satuan terkecil bahasa yang memiliki makna. Kalau morph itu bentuk konkret dari morpheme. Terus kalau word itu satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih morpheme yang memiliki makna. Jadi perbedaan utamanya itu untuk morpheme, morph, and word itu dalam bentuknya. Jadi kalau morpheme itu satuan terkecil dari dan dengan memiliki makna. Kalau morph itu dia lebih ke bentuk konkretnya morpheme. Jadi lebih ke satu sama lain kalau morpheme and morph. Terus kalau word itu dia satuan bahasa tapi memilih mana. Jadi bedanya itu kalau morpheme dan word itu dia lebih ke maknanya. Kalau morpheme itu satuan terkecil dengan makna. Nah, kalau word itu dia satuan bahasa tapi dengan makna juga. Jadi begitu. Jadi untuk ilustrasinya aku taruh di sini. Nanti kalian bisa lihat. Okay. For number 3 we have can you explain how words are formatted and give example? So I think that's so long explanation, but I hope you guys not bored. So okay, number 3 we have types of word formation, yaitu derivasi, compounding, blending, terus conversion and inflection. Jadi aku jabarin satu-satu ya. Jadi kalau derivation itu dia lebih ke menambahkan awalan atau akhiran pada kata dasar. Jadi kayak bisa kayak gitu-gitu. Terus kalau compounding dia itu menggabungkan dua kata atau lebih. Terus kalau blending dia itu menggabungkan Kalau blending itu dia lebih ke menggabungkan bagian dua kata. Terus kalau conversion dia itu mengubah kelas kata tanpa mengubah bentuk. Jadi dia itu kelas katanya bisa diubah tapi tanpa mengubah bentuknya. Terus ada lagi inflection. Inflection itu dia lebih ke mengubah kata untuk menunjukkan waktu atau jumlah kayak gitu-gitu. Terus ada lagi proses pembentukan kata itu kita punya prefix, suffix, infix, circumfix. Jadi kalau prefix itu awalan, suffix itu dia akhiran, kalau infix itu dia menambahkan morfem di dalam kata. Terus kalau circumfix itu dia menambahkan morfem sebelum dan sesudah kata. Jadi kayak misalnya kalau prefix itu dia lebih ke menambahkan awalan pada kata dasar seperti pada makan, jadi kayak makan gitu. Kalau suffix itu akhiran, jadi menambahkan akhiran pada kata dasar seperti misalnya makanan, jadi kayak akhirannya ada an gitu. Kalau infix dia itu menambahkan morfem di dalam kata. Kalau circumfix itu dia menambahkan morfem sebelum dan sesudah kata. Nanti aku kasih example-nya di sini ya, guys. Okay, for number 4
Can you explain the difference between praise clause and sentence? Jadi kalau menurut aku tuh praise itu dia lebih ke kumpulan kata, dia itu nggak punya subjek, nggak punya predikat, tapi dia itu memiliki makna tertentu. Terus kalau clause dia itu kumpulan kata, memiliki subjek atau predikat, tapi dia nggak harus memiliki makna lengkap. Jadi kayak meskipun nggak punya makna lengkap itu dia masih bisa dikategorikan sebagai clause. Terus kalau sentence itu dia kumpulan kata tapi memiliki subjek, predikat, dan makna yang lengkap. Jadi bisa dibedakan kalau phrase, clause, dan sentence itu beda jauh ya. Aslinya sama, cuma emang berbedaannya itu di subjek, predikat, sama complete meaningnya. Jadi kayak kalau phrase itu dia itu nggak punya subjek dan predikat, tapi dia itu memiliki makna tertentu. Nah kalau clause dia itu punya subjek dan predikat, tapi makna tertentunya itu nggak harus lengkap gitu. Terus kalau untuk sentence itu dia punya semuanya, jadi punya predikat, punya subjek, dan juga punya makna yang lengkap gitu. Aku taruh di sini untuk contohnya. Okay, for number 5 we have can you name the process of pre-structured rules? Explain and analyze and give one example for each process. So I think that's a long answer. Number 5, my answer is number 1. We have rewrite rules. Jadi rewrite rules itu dia mengubah satu simbol menjadi simbol yang lain. Jadi kayak dia itu bisa untuk mengubah suatu simbol menjadi simbol lain yang mewakili hubungan hierarkis. Contohnya itu dia lebih ke sentence non phrase ditambah verb phrase. Nanti itu jadi kayak ada sentence kalimat, terus jadi frasa nama, dan jadi frasa verba. Terus ada juga pre-structure expansion. Jadi dia itu mengembangkan simbol menjadi frasa lebih rinci. Jadi dia itu bisa dibilang untuk mengembangkan lah kayak gitu. Contohnya itu kayak non phrase jadi determine terus ditambah non gitu. Terus ada lagi itu lexical insertion. Nah dia itu lebih ke menggantikan simbol dengan kata sebenarnya. Jadi leksikal itu dia menggantikan simbol dengan kata sebenarnya. Kayak contohnya itu determine dari the, determiner dari the itu kan bisa diganti kayak determine the itu. I'm not sure if that's true, but yeah, like that. So ada lagi merge itu dia menggabungkan dua frasa menjadi satu. Jadi kayak contohnya non phrase digabung sama verb phrase itu jadi sentence kayak gitu. Terus ada lagi move alpha, dia itu mengatur ulang frasa atau kata. Jadi kayak contohnya what did you eat, jadinya moving kayak what to sentence initial position. Jadi what itu jadi sentence initial position. Terus ada delete itu untuk menghapus unsur-unsur yang tidak perlu. Kayak contohnya he ate, John ate. Dia itu replacing pronoun with proper pronoun. Jadi kayak dia itu menghapus unsur-unsur dalam ya pokoknya itu untuk menghapus unsur yang tidak perlu. Jadi ada lagi juga itu substitution. Dia itu menggantikan suatu frasa dengan frasa lain. Jadi contohnya kayak salah. Tadi itu untuk delete itu menghapus unsur yang tidak perlu. Contohnya itu kayak you eat. Dia itu deleting kayak what did you eat. Jadi dia ngedelete menghapus what-nya. Jadi kayak you eat itu kayak response to a question. Jadi kayak you eat kayak gitu. Terus substitution, kalau substitution itu dia menggantikan satu frasa dengan frasa lainnya. Ya contohnya kebalik kayak tadi he ate, kayak what did you eat.
what he ate. Jadi replacing pronoun with proper pronoun. Jadi kayak misalnya he ate, kan he itu laki-laki, jadi bisa diganti pakai John, pakai nama orang John gitu. Jadi dari pronoun jadi proper noun gitu. Nanti aku contohnya kasih di sini ya kalau misalnya kurang paham. Okay, for number 6 we have analyze the sentence with Chinese box and tree diagram. So before that I will explain about Chinese box. Apa sih Chinese box itu? Jadi in linguistics also known as rested phrase or embedded phrase refer to syntactic structure where process phrase or words are embedded with each other, resembling nested box. So kotak Cina itu bisa juga dikenal sebagai frase bersarang atau frase tertanam. Jadi frase bersarang itu seperti satu phrase atau kata berada di dalam phrase lainnya. Jadi kayak dia itu ada kalimat, nanti dia itu, aku kasih contoh di sini. Nah, nanti dia itu kayak bentuk kotak, dan itu di dalamnya ada sentence, phrase, frasa nama, frasa noun, or verb phrase kayak gitu-gitu. Untuk contohnya yang A, aku taruh di sini. Dia ada the haunted house in the corner is his house. Jadi the haunted house in the corner is his house itu sentence-nya dia di bagian terluar kotaknya. Lalu di dalam bagian kotak terdalamnya, di dalamnya lagi itu ada the haunted house in the corner. Jadi kayak the haunted house in the corner itu dia berada di dalamnya setelah the haunted house in the corner is his house. Nah, di dalamnya lagi kita ada in the corner. Jadi dia ada cabangnya gitu, sesuai noun phrase atau verb phrase-nya. Nah, di dalamnya lagi kita ada the corner. Nah, di sebelahnya kita ada is. Di sebelahnya lagi, di kotaknya lagi, dia ada his house. Nah, untuk contoh yang kedua, we have a Chinese box. 17 August 1945 was the Independence Day of Indonesia. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini ada seperti kotak-kotak. Nah, ini yang disebut dengan kotak Cina atau Chinese box. Jadi di dalamnya ada 17 Agustus 1945 was the Independence Day of Indonesia. Jadi di dalam bagian terluarnya itu ada kalimat sentence. Terus di bagian dalamnya lagi dia ada 17 Agustus 1945 was the Independence Day. Nah, di dalamnya lagi we have was the Independence Day. Di dalamnya lagi kita ada Independence Day. Nah, di sebelahnya kita juga ada of. Di sebelahnya lagi kita juga ada Indonesia. And for number 6 we have 2 point, yaitu Chinese box and tree diagram. Nah, tadi aku udah bahas tentang Chinese box itu gimana dan contohnya juga gimana serta ilustrasinya. Sekarang kita beralih ke tree diagram. Jadi tree diagram itu in linguistic, a tree diagram visually represent as hierarchical structure of sentence, jadi or word. Jadi illustration relationship between elements. Jadi diagram pohon itu secara visual dia mewakili struktur hierarki kalimat atau kata yang menghubungkan antara elemen-elemen lainnya. Contohnya seperti sentence, noun phrase, verb phrase, dan lain-lain. Jadi ada kayak dia seperti pohon, diagram pohon seperti ini. Nanti aku contohnya kasih di sini. Nah, di bagian A untuk yang the haunted house in the corner, the haunted house in the corner is his house. Diagram untuk diagram pohonnya seperti ini. Bisa dilihat di sini di bagian teratasnya kita we have a sentence. Terus ada cabangnya 2 lagi, itu noun phrase dan verb phrase. Nah, di cabang noun phrase kita ada determine, nanti di bawahnya determine itu baru the. Terus di bawahnya, di sebelahnya determine we have a pronoun phrase.
Terus dia bercabang lagi kayak non phrase and phrase. Nah, di phrase-nya kita we have a in. Di non phrase-nya kita ada cabangnya lagi kayak determine and noun. Jadi determine-nya itu the and noun-nya itu corner. Nah, bagian selanjutnya kita we have a adjective ditambah noun itu menjadi haunted. Nah, untuk cabangnya lagi ada verb phrase. Nah, di verb phrase itu ada cabangnya lagi seperti noun phrase dan verb. Nah, noun phrase dan verb itu untuk noun phrase-nya kita itu ada cabangnya lagi seperti noun sama determine. Nah, noun-nya itu dia house and determine-nya itu his. Terus verb-nya itu is. Bisa dilihat di sini ya, guys. Nah, untuk yang nomor 2 agak sedikit berbeda tetapi tetap sama karena bisa dibilang itu tree diagram. Nah, untuk yang nomor 2, 17 August 1945 was the Independence Day of Indonesia. Jadi di paling bawah itu ada sentence. Nah, dia bercabang ke verb phrase and noun phrase seperti biasanya. Nah, untuk noun phrase-nya dia we have a number, noun and number again. Jadi numbernya itu 17, noun-nya itu August, numbernya lagi 1945. Terus di cabangnya verb phrase, we have a verb phrase, noun and pronoun phrase. Nah, untuk verb phrase-nya kita ada 2 cabang lagi. Jadi ada verb sama artikular. Jadi kayak verb-nya itu was, terus art-nya itu the. Nah, ada lagi untuk noun, noun-nya itu Independence Day. Nah, untuk pronoun phrase we have a of Indonesia. Jadi seperti itu ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Itu tadi penjelasan tentang UAS Morphologies and Syntax. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.